Karena kami layani dia di sini baik. Di sini saya punya anak buah, ada perempuan, ada 5, dan tidak dibawa masuk ke ruangan dan taruh di depan itu teman-teman media. Di depan itu terbuka sambil saya nasihatin, saya marahin dengan nada keras. Terus dan dikasih makan, belum makan dikasih makan sama anak buah saya yang perempuan, ada berapa orang di sini kasih makan dia. Kebetulan pada saat itu dia agak flu, kepala sakit, dan dicarikan obat, dikasih. Jadi terus kemudian tidak lama dari Polres Depok nelpon ke tim pengacara. Nah, saya bicara kan baru piket ada saya bicara, Pak perlu piket, kebetulan anak itu ada di kantor BIM dan didampingi oleh Pak RW-nya. Ya, saya ingin mau cross check, klarifikasi untuk nanyakan kepada dia dan juga sebenarnya sama bapaknya, tapi bapaknya hilang. Dapat nomor HP istri saya dari mana, kan gitu. Hanya itu dua, siapa yang ngasih dan ini siapa yang suruh. Karena nomor HP istri saya itu nggak mungkin sembarang orang dapat kan, pasti orang-orang di lingkaran ya tersebutlah yang dapat. Hanya itu, di sini nggak yang dapat, apalagi dipaksakan kerudungnya segera buka, terus ditolongan pistol ke kepala tembakin, ya orang tembaknya matilah, kan gitu. Itu semua kan fitnah. Dan saksi mata ada Pak RW. Nah makanya Pak Perwira pikir sebentar juga kan mau dibalikin juga ke rumahnya, karena RW ini tuh ada di sini, ya tapi karena bapaknya udah ada di kantor polisi Polres Depok, makanya biar aja nanti berarti Pak RW-nya sama tapi anaknya sama tim pengacara untuk antarkan ke Polres Depok untuk ketemu bapaknya, ya untuk ya udahlah klarifikasi, kita maafkan, terus bikin perjanjian tidak akan diulangi lagi pakai TikTok atau pakai YouTube untuk menghina orang atau untuk meneror orang lain, apalagi meneror istri saya sendiri, apalagi meneror istri Hercules. Dan karena di sekitar rumahnya semua itu penuh dengan anak buah saya, Depok, orang tahu lah, ya kan. Terus dari nama Depok itu Lena Haji Aziz Citayam, Depok orang tahu lah ya. Bogor kabupaten kota, anak buah saya itu ribuan. Yang bagian ini ada, yang bagian ini ada, yang bagian pelanggaran hukum pun ada. Tinggal kita ada semua. Tapi bukan itu yang kita lakukan. Nah, kita minta untuk klarifikasi, minta maaf, jangan diulangi lagi. Nah, kita kira akhirnya dia sama tim untuk klarifikasi, dia minta maaf, dia udah mengakui semuanya. HP-nya dipergunakan untuk meneror istri saya dan dia minta maaf. Dan buktinya semua ada. Kita anggap kan sudah selesai lah kan. Malah dari Polres dia bawa ya teman-teman kita atas nama Muhammadiyah dari bagian hukum, LBH dari Muhammadiyah, terus bawa ke Komnas HAM di sana, bicara kebenaran di sana, dia yang jadi korban. Terus kemarin laporkan ke Polda Metro Jaya, seolah-olah dia yang jadi korban. Nah, terus istri saya diteror. Memang istri saya juga nggak punya hak di negara ini. Komnas HAM juga pasti melindungi juga. Polda Metro Jaya, Polri juga pasti akan melindungi juga. Kenapa tadi saya katakan itu? Pertama kita bicara kenapa ada api. Tentunya karena ada api makanya ada asap. Teman-teman media, kenapa ada asap? Karena ada api. Nah, teman-teman LBH dari Muhammadiyah yang membela Ahmad Bahar, ya,
Saya jelaskan di depan teman-teman media ini. Kenapa ada asap? Karena ada api. Kenapa ada akibat? Karena ada sebab. Karena sebab itulah makanya ada akibat. Kan? Karena ada api makanya ada asap. Nah, asap ini siapa yang membakar? Ya, tanya kepada saudara Ahmad Bahar. Sebab itu siapa yang nulis sebab itu? Sebab itu adalah saudara Ahmad Bahar yang membuat sebab itu, makanya ada akibat. Jadi nggak bisa saya enaknya laporkan ketua umum Grip Jaya akan dipenjarakan karena penjuliman terhadap anaknya, paksakan buka kerudungnya. Nah, itu nggak benar. Saya menasihatin dia, saya bilang kamu ini sama dengan juga anak-anak santri saya yang dari Yayasan Muhammadiyah maupun dari Yayasan NU maupun dari juga yang lain-lain. Karena ribuan yang setiap malam Jumat bergantian doa. Jadi seperti kamu ini banyak sekali ribuan. Jadi gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Negara ini negara hukum. Ya saya tidak pakai cara saya, teman-teman. Kalau saya pakai cara saya, Ahmad Bahar itu kemarin nggak dikasih utuh, dipatah-patahin dulu semua kakinya, tangannya dulu. Itu saya biasanya begitu. Tapi itu saya udah tinggalkan itu semua. Apalagi di kelilingnya itu perlu anak buah saya semua. Mau siapa pun yang bela urusan belakangan. Kan teman-teman media mungkin tahu pernah saya ada salah paham dengan Indopos ya. Ya, karena begitu. Kita udah ini nggak, aku datang ya, aku selesaikan. Terus aku ditangkap, aku dipenjara, nggak ada masalah. Tapi aku merasa puas. Semua masa lalu itu aku tinggalkan. Aku sekarang kedepankan dulu dengan persuasif, bicara pakai hati nurani, sudahnya lagi pakai dengkul. Ya kan, itu semua saya tinggalkan. Makanya saya kebanyakan bola-balik tanah suci. Dan setiap malam Jumat saya selalu bertatapan muka dengan anak-anak yatim dari berbagai yayasan ada di Jakarta ini. Dan saya bilang orang antri datang rumah saya bawa proposal. Tapi jangan bawa pisau, jangan bawa golok, bawa datang bangun masjid, bangun musola, bangun asrama putri, sama putra. Nah, itu banyak antri di rumah saya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Saya akan lanjutkan kepada tim pengacara. Nanti ada Martin, nanti mungkin ada Wilson yang kemarin udah sepakat bahwa udah selesai. Ternyata ini orang lari sana lari sini kayak orang gelandangan. Itu nanti Sekjen Grip bicarakan, karena dia kan mengajak supaya Gripnya juga suruh datang ke rumahnya. Makanya kemarin anggota Grip datangi rumahnya gitu loh. Itu masih datang pakai hati nurani lah. Dan masih karena negara hukum, kita percaya kepada hukum, kepada penegak hukum. Jadi itu yang saya sampaikan, nanti akan diteruskan oleh hukum dan Sekjen Grip. Saya tidak panjang lebar, dan saya atas nama pribadi Hercules, keluarga besar istri saya, ibunya, atas kejadian ini semua dan sengaja maupun tidak sengaja, ya, kami atas nama Grip Jaya pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang hari ini hadir untuk meliput berita yang sebenarnya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat muslim maupun masyarakat Indonesia atas persoalan yang sekarang ini ramai di YouTube, TikTok, dan masalah itu buka kerudung dan mengancam apa semua itu berita bohong, itu nggak benar, itu fitnah. Jadi kami bisa mempertanggungjawabkan itu secara hukum karena negara-negara hukum. Sekarang mereka sudah melaporkan kami ke Polda Metro Jaya, tidak ada masalah. Kami juga sudah melaporkan mereka kepada Polres Depok. Nanti biar aja lah aparat penegak hukum lah yang akan memeriksa untuk yang sebenarnya faktanya seperti apa sih. Mungkin itu yang saya sampaikan, biar tim pengacara akan menambahkan soal masalah hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.